pangeran and dine dinner seperti pauper, orang yang tidak punya. It's well known phrase, ini sangat terkenal sekali ya. But do you follow it? Apakah kamu mengikutinya? Oke. Breakfast provide many benefits. Nah, jadi banyak manfaat ini untuk breakfast ya, to our health, untuk kesehatan kita, and well-being, dan kebaikan kita. Breakfast provide ya, breakfast itu menyediakan atau terdiri dari the body brains ya, menjaga badan kita dan otak kita with a full after an overnight fast ya. Jadi dengan bahan bakar setelah kita semalaman puasa ya. That's where its name, yang dimana nama aslinya adalah breaking the fast ya. Without breakfast, tanpa sarapan, you are effectively running on empty. Kamu seperti berlari hal yang kosong. Like trying to start the car, seperti mencoba menghidupkan mobil with no petrol, dengan tanpa bahan bakar. Makanya ya, oke, dengarkan, yang tidak biasa sarapan pagi itu dibiasakan. Sarapan pagi itu tidak harus banyak. Tidak perlu kalian makan nasi padang 1 bungkus itu untuk sarapan pagi. No, kalian cukup 2 sendok makan, cukup pakai air hangat. Karena apa? Itu sangat menunjang sekali, sangat penting sekali. Kebanyakan sepengalaman saya ngajar anak-anak yang berprestasi itu biasanya dia tidak lupa sarapan pagi. Coba kalian pikirkan, kalian belajar matematika dengan perut kosong, jam 9 sudah keloncongan, pikiran kalian mau istirahat. Istirahatnya jam 10 misalnya. Jadi 1 jam itu kalian nggak konsentrasi belajar. Oke, breakfast support cognitive function. Ya, breakfast itu mensupport kognitif. Kognitif itu adalah daya pikir, fungsi daya pikir kita. Jadi membantu daya pikir kita. Breakfast also restore glucose level. Jadi dia menghasilkan level glukosa tertentu on the essential carbohydrate that is needed for the brain. Dan karbohidrat esensial yang berguna ya, yang dibutuhkan otak kita to function, untuk menjalankan otak kita tuh. Breakfast provide energi. Nah, dia juga ada energinya di breakfast itu. Study have shown how eating breakfast can improve memory. Nah, suatu penelitian nih memperlihatkan bagaimana makan pagi itu memperbaiki memori kita and concentration, dan tingkat konsentrasi kita, and it can also make us happier, dan juga membuat kita tuh happy, as it can improve, karena itu bisa meningkatkan mood kita and lower stress level. Jadi stress level kita itu jadi rendah. Yalah, perut kita berisi pagi-pagi, kalau perut kosong ya keroncongan, gimana mau kerja. Breakfast provide energy need. Nah, jadi dia ada kebutuhan energi gitu ya, menyediakan kebutuhan energi yang kepada kita. People's energy needs vary depending on the activity level. Ya, jadi kebutuhan energi orang itu tergantung dengan tingkat aktivitas. Kalian itu yang perlu banyak energi, makanya pagi-pagi sarapan. Karena apa? Orang yang belajar itu otaknya terkuras, dan itu membuat perut kita lapar. Kalau perut kita lapar sudah mulai nggak bisa lagi berpikir karena dia sudah keroncongan. Ya, and life stage, but typically men required. Nah, life stage itu artinya gaya hidup gitu ya. Tapi typical man required, cowok itu butuh banyak energi daripada cewek. Ya, growing children, anak yang sedang tumbuh kembang ya, perlu banyak energi. Seperti contohnya anak laki-laki umur 7 sampai 10 tahun harus mengkonsumsi kira-kira 1970 kalori sehari. Dan anak perempuan umur 7 sampai 10 tahun ya, sebaiknya mengkonsumsi kira-kira 1740 kalori. Jadi jangan lupa untuk sarapan pagi karena itu penting untukmu. Perhatikan, ada kalimat terakhir ini. Sarapan pagi itu sangat penting untukmu. Oke.
Oke. Dan kalimat pertama, dia nanyakan, menggunakan kata-kata important. Oke. Paragraf pertama sama paragraf terakhir sama-sama ngomongkan important. Kira-kira ini paragraf apa? Paragraf yang sudah kita pelajarin di semester ini adalah analytical exposition, hartatory explanation, descriptive nggak? Kalau nggak salah descriptive ya, nanti kita lihat. Nah, kira-kira ini paragraf ini bentuknya apa? Ini di semester kemarin. Bentuknya analytical exposition. Kenapa? Kalau analytical exposition itu functionnya apa? Jadi kalau misalnya nanya function, terus nanyain purpose dan intention. Perhatikan, function, purpose, intention sama-sama fungsi. Kalau function, ya, kata-kata function ini digunakan untuk anak-anak SMP. Nanyain fungsi paragraf tapi anak SMP. Kalau anak SMA itu biasanya menggunakan kata-kata purpose. Intention digunakan untuk UTBK. Ya, masuk perguruan tinggi dia menggunakan kata-kata intention, padahal dia sama nanyain tujuan paragraf. Oke, tujuannya paragraf sudah tahu kita nih, analytical exposition. Analytical exposition kawannya hartatory nggak saya masukkan, yang saya masukkan cuma analytical. Ya, functionnya apa? To persuade the reader about the issue, ya, matter, ya, about the issue matter. Jadi ada to persuade-nya. Tenses yang digunakan apa? Present tense. Tenses yang digunakan dalam bentuk simple present tense seperti itu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Diingat ini ya. Waduh, mana tadi soalnya? Waduh, nah ini. Oke, sudah selesai itu. Terus kalian disuruh nanti ada teks, ya. Teks ini kalian disuruh tebak bentuknya apa, paragrafnya bentuknya apa, report ke hartatory ke explanation. Mantap. Mungkin memasukkan, karena analytical exposition sama hartatory exposition itu kan sama, dia depannya menggunakan persuade. Jadi kalau saya mau minta tujuan, bukan saya aja ya, soal ini ya, soal yang seperti soal UTBK itu nggak mau membingungkan kalian. Jadi ada hartatory sama analytical itu kan sama. Analytical dia tujuannya adalah to persuade the reader about the issue matter atau to persuade the reader about something in the case. Sama, ya. Hartatory tujuannya to persuade the reader about should or shouldn't do by the reader. To persuade the reader should or shouldn't do by the reader. Kalau misalnya ada paragraf nih, analytical. Saya nanya functionnya apa nih, analytical. Tidak mungkin saya masukkan fungsi hartatory juga. Karena apa? Dia artinya berdekatan. Jadi kalau saya masukkan, saya membuat siswa ambigu. Bukan saja saya. Soal-soal seperti di ruang guru, itu nggak pernah. Ya. Jadi kalian pikirkan aja. Hartatory exposition dengan analytical exposition itu sama fungsinya, menggunakan kata depan yang sama, yaitu to persuade. Ya, tapi tidak mungkin kalau minta tujuan hartatory, tujuan analytical dimasukkan juga di ABC-nya. Ada tujuan analytical, ada tujuan hartatory, itu jarang sekali terjadi, dan kaidah penulisan soal juga nggak boleh membingungkan siswa. Oke, baik. Ya, lanjut. Nanti ada juga yang tidak ada maksudnya maju itu tidak ada cara cepatnya. Sorry, bukan cara cepat.
materinya, pembahasan materinya atau penjelasan materinya, kalian cari sendiri berdasarkan teks. Nah, jadi gali informasi di dalam teks. Ya. Lanjut surat. Nanti masuklah surat. Masih ingat kan bab surat? Surat itu biasanya apa? Fungsi surat apa? To inform. Ya, biasanya surat itu fungsinya memberikan informasi. Ya. Terus juga ditanya nih, suratnya datangnya dari mana? Kalian tahu kan kalau ada alamat di pojok atas, itu surat, dari situlah surat itu dikirim. Ada alamat lagi di pojok bawah, pojok atas, di bawahnya ada alamat lagi, memang masih ada 2 alamat, atas sama bawah. Atas itu di mana surat itu dikirim atau alamat pengirim. Yang di bawah itu alamat penerima, baru isi surat. Oke, itu sudah saya terangkan betul. Oke, lanjut. Direkam enggak ya? Tentang because dan Rekam because lah. of. Because of. Lihat, because itu temannya apa-apa. Because of itu temannya apa? Rekam, boy. Because of temannya due to gitu ya. Oke. Because temannya apa? Lihat di LKS. Ya, cara penggunaannya setelah because itu kalimat, subjek, predikat, objek. Because of itu non kalimat. Because my score is very higher from my school, from my friend in the school. Seperti itu ya. Jadi because my score subject ya is so higher, itu predikat, from my friend in the school object. Menggunakan because. Oke. Menggunakan because of. I move to other school, in the other school because of you. Because of you, you bukan kalimat. Tuh masuk ya. Because of you masuk. Because of you, because dan Ini Oppo. Terus juga seperti biasa. Tahu abang, tanya mama. Bukan ya. Tutup. Terus juga nanti kalian disuruh tebak paragraf, ada paragraph explanation, terus kalian suruh tebak untuk kira-kira ini tipe paragrafnya apa. Itu ya, tetap explanation. Terus kemarin kita sempat belajar paragraph explanation tentang human body is made up of countless million of cells. Itu saya pakai paragrafnya. Kenapa? Dulu kemarin saya sempat artikan semua ke kalian dan Because saya I buat love her, pertanyaan. I will marry her. Pasif aktif sudah belajar kemarin kan? Halo? Halo? Mem. Nah, pasif aktif caranya seperti ini. Jika di pilihan gandanya nanti dia ada to be yang diperlukan, misalnya ada was, being, was called, was being called, will being called, di ABC-nya, ya. Cara mengerjakannya apa? Kalian lihat di soal tersebut sudah jelas ada by. By itu adalah ciri dari kalimat pasif. Nah, langsung ke ujung, cari keterangan waktunya. Ya, ada keterangan waktunya misalnya yesterday. Berarti kalimat pasifnya dalam bentuk past tense. Masukkanlah rumus past tense. Seperti itu. Ya. Lanjut lagi. Kalau simple, mem. Ada now berarti kalimat pasifnya dalam bentuk continuous. Lirik lagu. Nah, lirik lagu ini nanti kalian ada penggalan lagu. Kalian disuruh kira-kira lagu ini ngomongnya apa lah. Nah, penggalan lagu itu diartikan. Terus juga ada lagu. Nanti saya minta elemen lagunya. Kira-kira nomor 1 itu elemen lagunya apa, nomor 2, 3, 4. Jadi kalian pelajari lagi tentang lirik lagu yang sudah pernah kita bahas, tentang pre-chorus, chorus, intro, verse, bridge, gimana? Ya, yang mana intro itu letaknya biasanya di mana, verse itu di mana, chorus itu di mana? Saya coba mencari soal yang logis ya, yang mudah kalian pahami ya. Jadi kalau kalian belajar, insya Allah kalian bisa. Dan juga ada tentang lagu juga, ya. Dia minta tema, ya. Kira-kira tema lagu
lagu ini ngomongin apa? Kalau katanya tema itu biasa berhubungan dengan title. Kalau misalnya tidak ada di ABC-nya title-nya, berarti kalian simpulkan kira-kira temanya tentang persahabatan kah, tentang keluarga kah, tentang percintaan kah. Oke, untuk uraian seperti biasa opinion, terus juga kalian disuruh mengarang sesuatu, menuliskan sesuatu, cause and effect masuk, terus juga lagu tetap masuk dan explanation tetap masuk. Ingat, saya selalu memberikan nilai untuk uraian, even jawaban kalian itu tidak sempurna. Kalian nulis sedikit aja tetap saya berikan nilai. Jadi jangan sampai uraian kalian kosong. Tiba-tiba lagi ngerjakan frustasi nggak bisa dikosongkan semua. Jangan seperti itu, nak. Belajarlah jadi orang bertanggung jawab. Kerjakan semaksimal mungkin. Jangan ya sudahlah, ini nilai tugas aku ya, bantu. Jangan, nak. Jangan jadi pengecut. Coba selesaikan setiap masalah yang kalian hadapi. Coba kalian selesaikan sendiri. Jangan kalian tinggalkan. Belajar dari sekarang, karena kehidupan kita panjang sampai ke akan datang. Ya, ada masalah sedikit tak bisa digawe ke kamu tinggal ke frustasi seperti itu bukan jalan milenial. Kalian tuh generasi milenial, cara berpikirnya harus luas, ya. Jangan jadi generasi santai. Begitu juga dalam mengerjakan tugas, bukan pelajaran MAC aja, seluruh mata pelajaran. Dari sekarang biasakan kalian jadi pribadi yang bertanggung jawab. Insya Allah ke depan nanti Allah membimbing kalian nih mendapatkan hal yang baik. Yakinlah kata Mama. Jadi tolong tugasnya diselesaikan. Ya, satu lagi, belajarlah dari AKS untuk pelajaran memanci karena soalnya hampir mirip. Di AKS tuh hampir mirip soalnya. LKS. Soal yang memanci ambil di LKS ABC-an itu di pilihan ganda. Pilihan ganda masing-masing bab. Kalian belajar di situ, kalian lihat, kalian coba isi. Insya Allah ada yang masuk seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Mem. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ya Faris, aman semuanya? Aman, Mem, aman. Profit? Oke, aman. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup kelasnya dengan mengucapkan alhamdulillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang bertemu dengan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.